Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Oke. Ya, masih nuansa-nuansa SDIT lah. Ya, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kondisi sehat semuanya ya. Kemudian kita cek kehadiran, nampaknya 2 orang nggak hadir. Siapa aja tadi? Chandrika ya? Chandrika sama Afina. Oh, Nabila. Oh, Nabila. Sorry. Afina itu nih. Saya ngeliatnya Afina, nyebutnya Afina aja. Oke, sakit ya dua-duanya ya? Kabarnya apa? Ada suratnya? Izin di grup ya? Ya kita doakan semoga nggak izin. Izinnya kan ke wali kelas. Iya. Konfirmasi aja kalau ke kita di grup saya nggak hadir gitu ya. Oke, kita doakan semoga yang sakit ya bisa lekas diberikan kesehatan ya. Sebelum kita mulai, ketua kelas silakan pimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik, alhamdulillah rekan-rekan sekalian kita ketemu kembali dalam rangka pembelajaran biologi hari ini. Saya doakan semoga hari ini kita dalam kondisi prima semuanya ya. Meskipun ini tengah hari, energi sudah terkuras untuk pembelajaran pertama, tapi namanya pembelajar ya kita harus siapkan energi yang lebih ya. Teman-teman sekalian, saya ingin kalian coba perhatikan gambar di depan ini. Ini orang lagi ngapain ini? Kelihatannya lagi sakit apa ini? Ciri-cirinya, ini orang ini lagi ngapain nih kelihatannya nih? Lagi flu ya. Kepalanya mungkin dipegangin karena pusing, sakit, berselimut. Kenapa dia berselimut itu? Dinginan, orang demam biasanya kita meskipun badan terasanya panas tapi kita selalu pengen pakai jaket, pakai selimut gitu ya. Kena flu apa ini? Flu burung. Flu burung. Kalau kalian kena flu biasanya kayak begini juga nggak? Tapi kalau kita kena flu biasanya yang paling kita rasakan apa tuh? Pilek, bersin, pusing, ya batuk, hidung mampet, sama ya menggigil, tenggorokan sakit, hidung gatel, merah sampai kan. Ini pakai apa nih? Pakai tisu kok kain. Pakai tisu dilapin terus gitu ya. Pokoknya kalau awal-awal flu itu biasanya hidungnya gatel banget gitu ya. Kemudian demam, badan capek. Ini ibu-ibu lagi diapain ini? Swab. Mejem bu, mejem gitu kan. Ibunya siapa? Kenapa? Ada yang 2 tahun ke belakang pernah di swab? Ya Reva. Kamu mau kemana waktu itu? Kenapa di swab? Oh iya. Mau pindah ke sini, PCR. PCR juga. Naik kendaraan apa waktu itu? Naik pesawat ya? Yang lain? Di mana swabnya? Di mana swabnya? Di rumah sakit. Kenapa di swab? Karena ada gejala? Iya. Waktu mau perjalanan. Mau perjalanan. Karena inkubasi tadi saya bilang. Apa itu inkubasi? Pokoknya dengar-dengar di berita. Masa inkubasi virus 14 hari. Oke. Katanya di berita itu kan, orang itu nggak ketahuan dia itu kena COVID sebelum 14 hari. Setelah 14 hari baru muncul gejalanya. Gitu. Kenapa ya kok baru 14 hari munculnya? Apa yang terjadi dalam tubuh itu dengan virus itu? Virusnya menyebar lama-lama jadi banyak. Menyebar lama-lama jadi banyak. Yang awalnya 1, kemudian jadi banyak. Kenapa dia kok bisa jadi banyak? Berkembang biak. Berkembang biak di dalam tubuh.
Berarti virusnya bisa berkembang biak. Ya. Makanya ketika pertama kali tertular nggak kerasa. Setelah 14 hari, dia berkembang biak, begitu. Baru kemudian muncul, karena sudah kebanyakan virusnya, muncul gejalanya. Apa aja gejalanya waktu itu yang kalian tahu? Awalnya iya kan, video yang beredar tahun 2020 itu kan orang tiba-tiba ambruk gitu kan. Kejang-kejang gitu. Kayak orang ayan. Batuk. Iya. Apa istilahnya yang hidung kita nggak bisa mencium bau itu? Iya, apa istilahnya itu? Anosmia. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal ya. Yang pertama berkaitan dengan menelaah ciri-ciri virus. Saya yakin kalian semua pasti pernah dengar istilah virus dari sebelum COVID ya. Iya, yang paling sering kita idap kan flu disebabkan oleh virus. Virus apa? Kita kan nggak ngerti. Terus ada COVID, corona, virus corona. Sama nggak dengan virus flu biasa? Kan gejalanya sama kan? Batuk, pilek, sesak napas. Kena flu juga sama kayak gambar yang di awal tadi kan? Hidungnya mampet, sesak napas, batuk-batuk. Sama ciri-cirinya. Tapi kok virusnya beda? Nah itu. Jadi nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, strukturnya akan kita rinci juga. Kalau gejalanya beda, misal ini sakit kepala, yang satunya pilek. Penyakitnya sama-sama disebabkan virus. Sederhana berpikir kita mungkin virusnya beda, ya kan? Strukturnya juga jelas beda. Tapi ini gejalanya sama. Ada lagi virus yang paling menakutkan dan sampai sekarang belum ditemukan obatnya. HIV. Apa itu HIV? AIDS. HIV itu apa? HIV itu apa? Nanti kita cari tahu. AIDS itu apa? Itu, oke, bagus. Kenapa orang kena HIV? Kenapa orang bisa menderita AIDS seperti itu? Ya kan ada. Ya. Tadi kan kalau influenza, karena kekurangan mama lemon. Kemudian karena lemon. Kok mama lemon sih? Kekurangan vitamin C menyebabkan tubuh imunnya turun, rentan terkena penyakit. Kena flu sedikit langsung pilek seperti itu ya. Kemudian ada replikasi virus. Jadi virus itu juga bereplikasi. Replika atau enggak replika? Klon, duplikat, memperbanyak. Kalau istilahnya Syahid tadi berkembang biak. Apa benar virus berkembang biak? Gitu, nanti kita cek gitu ya. Beda ya virus dengan bakteri ya? Beda nggak? Apa bedanya? Setengah hidup, setengah mati. Kalau bakteri makhluk hidup bersel tunggal. Ya, kalau bakteri. Kalau virus, kenapa dia setengah hidup dan setengah mati? Ngapain dia sampai setengah mati begitu? Ya itu nanti kita pelajari itu lebih lanjut. Itu ya, spoiler. Dan terakhir nanti kita akan berdiskusi mengenai masalah yang kemudian akan kita cari dalam lembar kerja kita. Dan nanti teman-teman akan bekerja berdasarkan kelompok masing-masing. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya kalau mau bertanya. Sebelum nanti saya tanya lagi. Cukup? Oh, jadi nanti soal nomor berapa sih? Nomor 5. Soal nomor 5 mana? Mana ya Pak ya? Ini Pak.
Apa perintahnya? Gambarlah struktur tubuh virus bakteri Bakteriofage. bagian. Iya. Jadi nanti ya kalian gambar aja di halaman belakang yang besar nih. Iya kan? Ini bakteriofage. Kan di sini muat Pak, kecil-kecil. Ya nanti kalau ditampilin di depan kecil gitu. Nggak apa-apa di sini yang gede. Deket Pak, nanti kita orang presentasi di sini. Sodorin gini. Iya Pak, kan ada 4 nih Pak. Ya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu bentuknya ada polihedral, contoh virusnya itu adenovirus, adenovir. Selanjutnya ada bentuk hurufnya atau kompleks, contoh virusnya ada polifavirus. Dua dan kata untuk nomor 4 itu ada gambar virus. Nomor 1 itu gambar swab. Nomor 2 viral genom atau 4 RNA atau DNA. Nomor 3 ada enzim. Nomor 4 viral vaksin. Ada mau ditanyakan? Oke. Oke. Posentulo itu masalah merusak dinding sel bakteri sehingga virus itu bisa keluar dengan menciptakan sel baru, virus baru. Dan nomor 2 itu kan tempat RNA atau DNA. Yang ketiga enzim itu buat envelope itu pelindung, envelope itu pelindung virus. Nomor 3 itu enzim itu yang buat merusak sel bakteri dan menciptakan virus baru. Nomor 4 itu biasanya buat bentuk spesies terbentuk gitu. Ya, itu tadi pertanyaan dari Syahid ya. Jadi kita ada banyak hal tadi yang kita pelajari. Mulai dari ciri-ciri, strukturnya, bentuk tadi juga ditanya. Kemudian replikasinya. Dan yang lain-lainnya nanti. Jadi secara umum virus itu bahkan jauh lebih kecil daripada bakteri. Ya, tadi kelompok 1 menyampaikan dia atau virus tidak memiliki membran sel, organel sel, atau bagian-bagian lain yang mendukung supaya sel ini bisa supaya virus ini bisa disebut sebagai makhluk hidup. Tapi ternyata tidak. Ya, virus tidak punya. Gitu ya. Jadi bagiannya tadi hanya apa tadi kelompok 2? Envelope. Apalagi tadi? Ya itu banyak. Apa tadi? Ingat nggak? DNA atau RNA, kapsidnya, ekornya, lehernya, serabut ekornya. Cuma itu aja, ya. Sementara dia nggak punya membran sel, organel sel, mitokondria segala macam. Tapi kok dia bisa memperbanyak diri? Bukannya bereproduksi itu salah satu ciri dari makhluk hidup? Tapi dia nggak bisa hidup kalau nggak ada sel inang. Virus tidak bisa hidup tanpa sel inang. Apa itu sel inang? Inang itu kalau bahasa Batak artinya ibu ya, induk. Sel tempat dia untuk memperbanyak diri. Ya paham sampai sini ya bedanya. Bukan O, lisis. Kalau O tuh gini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan post test, soalnya ada di halaman belakang. Iya. Silakan kerjakan di situ. Di halaman sebaliknya, nggak apa-apa. Waktunya 5 menit saja, nanti ketika waktu habis, langsung dikumpulkan. Bisa dipahami? Oke. Tulisnya di sini, Pak. Di baliknya aja nggak apa-apa. Ada kan? Nah, iya.
Soalnya cuma ada 5. Iya. Oke, cukup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Hari ini kita jadi mengerti apa itu virus, ya. Kemudian bagaimana cara virus itu memperbanyak dirinya, cirinya seperti apa. Memang kita nggak pernah bisa ketemu di luar, wah ini virus. Nggak bisa lihat kan. Harus menggunakan mikroskop ya. Mungkin mikroskop elektron mungkin ya. Tapi saya doakan nanti kalau kalian ada yang pengen jadi ahli kimia, ahli biologi, ya, Microsoft Excel. Mikroskop itu ada jenis-jenisnya ya, tergantung seberapa kecil benda yang ingin dilihat. Biasanya makin kecil benda yang ingin dilihat, makin besar alatnya yang dipakai, seperti itu. Itu ya. Dan kemudian strukturnya seperti apa, sehingga kita nanti bisa mengerti. Ketika ada secara teoritis ya, kajian teoritis, bentuknya seperti ini. Oh, ini ciri-ciri dari virus, ya kan. Reproduksinya seperti apa, gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.